Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada engkau, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu. Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore berkah dalam. Supaya tidak ada yang kemudian bertanya-tanya dalam hati, siapa ini laki-laki asing yang berdiri di mimbar ini, maka saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pastor Yohanes Raharusun, biasa dipanggil Hendra. Saya imam dari Keuskupan Amboina. Saya ditabiskan tanggal 26 Juli bulan lalu. Lalu sesudah ditabiskan, saya mendapat penugasan dari Keuskupan, Bapak Uskup, menyuruh saya untuk kemudian melanjutkan studi di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Jadi saya disuruh datang untuk kuliah bahasa Inggris. Dan kemudian sesudah datang dan melaporkan diri menghadap ke Uskup Surabaya, dan kemudian Bapak Uskup berkoordinasi dengan Romo Win, Romo Paroki Stefanus, untuk bisa menampung saya dan mengizinkan saya untuk tinggal di paroki ini kurang lebih selama saya menjalani masa studi saya di Surabaya. Jadi untuk 4 tahun ke depan mungkin kita akan ketemu sampai umat bosan lihat saya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini bacaan-bacaan memperdengarkan kepada kita dan berbicara tentang satu hal yang paling penting, yakni kerendahan hati. Dan kerendahan hati adalah salah satu hal yang utama yang harus dimiliki oleh kita umat manusia. Bacaan Injil dengan jelas menerangkan soal ini, soal kerendahan hati ini.
kerendahan hati ini kan lawannya apa? Rendah lawannya tinggi. Kerendahan hati lawannya tinggi hati. Kalau orang tinggi hati itu kan sama dengan sombong. Nah, kesombongan itu kan membawa dosa. Dan kalau kita sombong, bukan cuma manusia yang kita di sini bahasnya apa, tapi kami orang timur bilang pandang enteng begitu. Itu tidak pikir, kau siapa? Kalau kita sombong, sedangkan manusia, kau siapa? Apalagi Tuhan yang kita tidak pernah lihat itu, pasti kita juga siapa? Kita tidak pernah lihat muka ini. Tetapi hari ini bacaan Injil mengajak kita semua untuk memiliki kerendahan hati. Maka rendah hati sudah pasti mendatangkan berkat. Karena kalau tinggi hati tadi dosa, mendatangkan maut, berarti rendah hati ini hal yang disukai oleh Allah, berarti mendatangkan berkat bagi kita semua. Rendah hati berarti tidak menyombongkan diri. Rendah hati membuat seseorang menjadi pribadi yang ramah. Orang kalau rendah hati, siapa saja pasti dia tegur, sapa. Saya seringkali dianggap sombong karena tidak menegur orang. Saya biasanya begitu. Kalau tidak kenal saya juga sungkan untuk menegur. Nanti dikira Romo itu paksa ini. Sok kenal, sok dekat, sok baik begitu. Makanya saya kadang-kadang diam-diam saja begitu. Tetapi bacaan ini juga menjadi bahan refleksi bagi saya bahwa ternyata kalau kita rendah hati, berarti kita mau untuk bersikap ramah kepada semua orang. Menyapa dengan baik, menyapa dengan sopan. Dan juga rendah hati mengajak seseorang dan pribadi kita semua untuk menjadi orang-orang yang mau menghargai, mau mendengarkan, mau berbenah, mau berubah, mau mengikuti arahan untuk menjadi lebih baik. Kalau orang rendah hati pasti begitu. Artinya bahwa kalau orang rendah hati mendengarkan kritik, masukan, saran, berarti dia bilang, oh ya terima kasih sudah memberikan masukan bagi saya. Kita semua pasti mengikuti perkembangan Indonesia saat ini, di mana-mana terjadi demo, awal-awalnya baik-baik, tiba-tiba api di mana-mana. Dan katanya dipicu oleh, itu dia. Orang-orang yang mungkin sombong, mungkin tinggi hati, merasa dia punya segala sesuatu, dan akhirnya tidak mau mendengarkan keluh kesah orang lain. Akhirnya terjadilah apa yang kita alami sekarang ini. Dan tadi siang saya duduk begini, tiba-tiba ada pesan masuk WA di grup kampus. Gara-gara demo makanya kami Zoom kuliah online lagi. Ini COVID kedua ini. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menegaskan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, bila kita diundang atau kamu diundang ke pesta, duduklah di tempat yang rendah. Nah, Yesus tadi memperhatikan tamu undangan semua mau duduk paling depan, mungkin supaya dapat makanan lebih cepat mungkin ya. Duduk di depan. Dan Yesus mengingatkan kepada kita supaya kalau diundang ke tempat pesta, duduklah di tempat yang rendah. Artinya bahwa Yesus mau memberikan pesan ini, jangan meninggikan diri, jangan sombong, hormatilah orang lain, atau dengan bahasa lain, jangan meninggikan diri. Dan Yesus mengingatkan kepada kita, kalau kita punya bahasa hari-hari, di atas langit masih ada langit, di atas lagi masih ada lagi, begitu-begitu terus. Dan hari ini bacaan ini mau mengajak kita semua untuk memiliki pikiran itu. Yang pertama, apa yang mau kita pelajari dari bacaan ini? Ada dua yang saya refleksikan. Yang pertama, untuk kehidupan bermasyarakat, untuk kehidupan sosial, bahwa jadilah orang beriman yang tidak haus kekuasaan, tidak memandang rendah orang lain, bahkan mau untuk hidup berdampingan dengan orang lain, menerima perbedaan. Dan saya yakin dan percaya orang Katolik punya kapasitas ini, punya nilai-nilai ini, bahwa dia mau berdampingan dengan orang lain, dia senantiasa melihat orang lain sebagai sesamanya. Dan itu sudah juga Yesus katakan, kalau kamu bantu dia yang paling hina ini, berarti itu kau lakukan untuk aku. Dan oleh karena itu Yesus tadi dalam bacaan ini juga mengatakan,
Kalau buat pesta, jangan cuma undang, oh saya kenal sahabat sana, saya punya teman ini, saya punya bestie sana, jadi saya undang dia. Tetapi Yesus bilang apa? Kalau kita mengadakan pesta, undanglah orang-orang yang miskin, cacat, terpinggirkan, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Karena kalau kita undang orang-orang yang kita sudah tahu dia mapan, ya pasti kita akan dapat balasan. Masalahnya, balasan itu hanya di dunia ini. Tetapi kalau kita undang orang-orang yang tidak punya apa-apa, memang mereka tidak datang bawa hadiah, bawa amplop dan lain sebagainya. Tapi yang membalas adalah Tuhan sendiri. Dan persiaran hidup manusia ini adalah supaya kita bisa sampai kepada kerajaan surga itu. Dan kalau kita tidak menabung sedikit demi sedikit di sini, kita sampai di sana uang habis di perjalanan, tidak masuk. Karena tiket habis. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, itu yang pertama. Yang kedua, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita semua sebagai orang beriman dan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup dan karya-karya kita. Datang kepada Dia sumber segala berkat itu. Bukan untuk menyombongkan diri bahwa saya sudah mendapat ini, saya sudah memperoleh ini. Tuhan, lihat saya sudah S3, saya sudah S4, Tuhan saya sudah punya mobil ini, mobil listrik, mobil air, semua-semua. Tetapi kita diundang datang ke sini dan bacaan ini mau mengajak kita rendah hati di hadapan Tuhan bahwa yang saya punya ini bukan karena saya yang hebat. Tetapi karena kemurahan hati Tuhan yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu kita sebagai orang beriman datang kepada Tuhan. Supaya bersyukur karena Allah yang Maha Kuasa itu senantiasa mau melihat dan memperhatikan kita manusia yang lemah dan rapuh ini. Kalau Allah dia sombong juga, berarti tidak selamat kita semua ini. Karena dia tidak kirim Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kita. Maka percumalah iman kita Katolik ini. Tetapi karena Allah itu penuh dengan kerendahan hati. Dia yang punya kuasa, tetapi dia mau menyapa kita semua orang-orang manusia-manusia yang lemah itu. Sehingga dia mengutus putranya untuk turun dan tinggal bersama dengan kita, wafat dan membangkitkan kita semua yang dibelenggu oleh maut itu. Yang ketiga, kerendahan hati mendatangkan karunia. Dan itu ditegaskan dalam bacaan pertama, kitab Putra Sirak. Mengajak kita semua untuk lakukanlah pekerjaan dengan sopan, maka engkau akan lebih disayangi. Kemalangan tidak menyembuhkan orang sombong, sebab tumbuhan keburukan berakar di dalam dirinya. Hati yang arif merenungkan Amsal dan telinga yang pandai mendengar merupakan idaman orang bijak. Dan kita semua sebagai orang-orang beriman, ini pesan ini khusus kepada orang-orang muda, bahwa patuhlah kepada bapa dan mama, kepada guru, kepada dosen, kepada siapa saja yang mau memberi kamu nasihat. Bahwa hiduplah dengan punya hati yang arif, buka telinga dan hatimu bagi nasihat dan kebajikan orang tua, guru, dosen, siapa saja yang dituakan. Supaya kamu kemudian punya apa yang tadi Putra Sirak bilang itu, kearifan. Nah, kadang-kadang saya pernah muda juga ya. Jadi kita ini anak-anak muda itu kalau sudah merasa di atas angin, biar setan tolak pun kita cuek saja begitu. Nah, bacaan hari ini, bacaan pertama mengajak orang-orang muda untuk senantiasa punya hati untuk mendengarkan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, apakah pesan bacaan-bacaan hari ini sulit untuk dilaksanakan dalam hidup kita? Saya kira tidak. Bahwa surat kepada orang Ibrani menjawab keraguan itu. Artinya bahwa dengan datang ke gereja, ikut misa, berdoa dan melakukan semua aktivitas rohani baik di rumah, di lingkungan, di tempat-tempat kita bekerja dan tinggal, menandakan bahwa kita semua sudah sampai di Bukit Sion, kota Allah. Dengan datang ke gereja, kita sampai di Bukit Sion itu. Karena apa? Tadi bacaan kedua bilang begini, saudara-saudara, kamu tidak datang kepada gunung yang tidak dapat disentuh. Tetapi ketika kita datang di sini, kita menyentuh gunung itu. Apalagi ditambah dengan kita terima komuni, tubuh Kristus. Berarti bukan cuma sentuh, peluk.
makan dia lagi. Turun dan tinggal dalam diri, dalam hati, dalam jiwa ini, dalam tubuh ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, dengan datang ke gereja kita telah sampai dan telah memenuhi undangan Yesus, Sang Pengantara Perjanjian Baru itu. Oleh karena itu, jangan bosan berdoa. Jangan bosan ke gereja. Jangan bosan novena, jangan bosan doa rosario, jangan bosan dengan hal-hal rohani. Karena itulah undangan dari Tuhan supaya kita semakin mendekatkan diri dengan Dia. Kalau kita bosan, kasih tinggal. Saya lebih sibuk, Romo, saya ada kerja di sini, jadi nanti ajalah. Nanti ajalah. Kalau misalnya Tuhan angkat tangan, sayonara. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mari dengan penuh kerendahan hati kita menyerahkan segala kekhawatiran, segala pergumulan, segala niat baik ke dalam tangan Tuhan. Percayalah, Dia yang telah memanggil kita menjadi putra dan putrinya, Dia akan mendampingi, memberkati, dan melindungi kita. Rahmat Allah menolong kita sekalian. Amin.